Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minin wal mu'minat, jamaah Nurul Iman, astagfirullahaladzim, jamaah Masjid An-Nas yang saya hormati, yang dirahmati Allah. Mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berkumpul kembali dalam tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita berupa salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan mudzakarah yang dipersilahkan kepada saya untuk membawakannya oleh Al-Hajj, sahabat dan guru saya Haji Rahmat Sabari. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberikan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dulu Rasulullah SAW pernah bertemu sahabatnya yang lagi halaqah begini. Lalu beliau menyampaikan sebuah hadis yang kira-kira pada zamannya pada waktu itu agak susah dimengerti. Ya. Apa bunyinya? Innad dunya mal'unatun. Sungguh dunia itu terlaknat. Kata Nabi, innad dunya mal'unatun. Sesungguhnya dunia itu dilaknat oleh Allah atau terlaknat. Wa mal'unum ma fiha, dan dilaknat pula semua isi dunia ini. Jadi barang dunia ini, kita, pohon-pohon ini semua, hidup di dunia ini semua Allah laknat. Illa, nah ini ada istisna, ada pengecualian, terkecuali. Jadi semua barang dunia ini dan isinya dilaknat, terkecuali illa zikrullah wa mawalah. Orang yang zikir kepada Allah dan yang terkait dengan zikir. Satu. Jadi semua barang dunia ini itu Allah marahin, dilaknat itu dimarahin, dibenci, dimurkai oleh. Semua barang dunia dilaknat illa zikrullah wa mawalah, kecuali orang yang zikir kepada Allah wa mawalah dan yang berkait dengan zikir, apapun yang berkait dengan zikir. Kedua, wa aliman au muta'alliman. Yang kedua itu yang nggak dilaknat orang yang mengajar agama dan yang belajar agama. Ringkasnya pendidikan. Jadi Allah itu melaknat bumi ini, dunia ini, ya. Terkecuali dua hal yang nggak dilaknat. Barang dunia nggak dilaknat cuma dua. Satu, zikrullah wa mawala, wa aliman au muta'alliman. Sekarang kita ngomong dulu soal dunia. Apa sih yang disebut dengan dunia ini? Kenapa dunia ini dilaknat? Pasti ada sebabnya. Karena Allah yang menciptakan sendiri. Allah berhak untuk melaknat, untuk menyayat. Tapi ini Rasulullah tegas memakai khobar inna sesungguhnya itu. Ya kalau udah ada kata-kata dari Rasulullah dengan kata-kata inna, itu udah pasti benernya gitu loh. Nah, kenapa dunia dilaknat? Paling sedikit ada 8 sebab yang menyebabkan dunia ini dilaknat oleh Allah, dan itu Allah sendiri yang bilang. Jadi Allah menciptakan dunia sekaligus menciptakan kelemahannya, negatifnya dunia ini, menciptakan pula kebaikan dunia ini. Kita ngomong yang ini dulu. Yang pertama, apa aja itu yang menyebabkan dunia dilaknat? Pertama, kita tengok surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah wahai jemaah Masjid An-Nas,
Sesungguhnya kehidupan dunia itu satu, laibun, main-main. Ya, bukan main, ya main-main. Walahun, bercanda. Jadi kata Allah itu, dunia ini kehidupannya itu satu, main-main, dua, bercanda, ketiga, wazinatun, dan perhiasan. Perhiasan itu istilah untuk menyatakan bahwa sesuatu itu jelek, bagus kalau dikasih perhiasan. Sesuatu perhiasan itu kinayah dari topeng. Di dunia tuh topeng, apa istilahnya tuh kalau topeng tuh? Kayak sandiwara itu loh. Makanya bener tuh Ahmad Albar, ya, dunia ini apa? Panggung sandiwara. Ya. Itu tiga, empat. Lalu watafakhurum bainakum, dan dunia itu tempat bermegah-megahan, pamer. Mobil baru, ya kan? Tangannya diginiin, jendela dibuka itu. Woi. Nah, itu. Ya, wah iya. Ngelepos ya kayak Pak Bambang. Mana Bang? Bukan Pak Bambang naik mobil, maksudnya ngeleposnya itu. Ya. Lalu watakasur fil amwali wal auladi, dan dunia itu nomor 5, tempat berbangga-banggaan terhadap harta dan anak. Kita nanya sama teman kita nih, berapa anak? 2. 2 gede-gede ya? Iya, 1 di Eropa, 1 kuliah di mana? Bangga. Rumah di mana? Pondok Indah. Bangga gitu. Nah, ini yang dilaknat nih, yang main-main, yang apa segala macam. Terus dunia juga disebut nomor 6, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, kesenangan yang menipu. Bayangkan itu. Jadi Allah create dunia ini yang kita tinggal di dalamnya ini, hidup ini penuh dengan tipuan, permainan, senda gurau, topeng, berbangga-banggaan, dan kemudian bermegah-megahan. Faktornya itu. Lalu di ayat lain di surat Ar-Ra'd ayat 26, Allah berfirman, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata, dan tidaklah kehidupan dunia ini dibanding akhirat cuman kesenangan yang dikit. Nanti bapak-bapak kalau benar-benar kelakon bahasa Jawanya, masuk surga. Amin. Itu di dunia nggak ada apa-apanya, Pak. Sebab bapak minta apa aja di sana, di surga itu nanti ya, di akhirat ini kelakon. Mau minta apa? Pak, minta apa Pak? Jangan malu-malu, Iya, yang mana yang minta bidadari? Pak, yang jantan dong Pak, mas begini dikit tuh. Minta apapun pasti kelakon gitu, asal mintanya pakai bahasa Arab. Ya, kata Rasulullah, lughatul jannah lughatul arabiyah, bahasa di surga bahasa Arab. Ya, pada gak bisa kan, mandek lo di sana. Malaikat bingung, bapak minta apa? Untuk itu kita punya bahasa standar. Yang penting bapak itu yakin la ilaha illallah. Jadi kalau di sana minta sate sama es krim, malaikat la ilaha illallah, tahu dia langsung sate es krim langsung. Ya, jadi amalkan la ilaha illallah. Kata Rasulullah apa? Man akhiru kalami la ilallah dakhalal jannah. Bisa nggak bisa bahasa Arab, yang penting pada waktu mati yang diomongin terakhir la ilaha illallah, beres gitu ya. Jadi itu. Jadi kata yang ketujuh tadi ini, tidaklah kehidupan di dunia ini dibanding akhirat sedikit. Mau pangkat apa sih di sini? Jenderal, komjen, bintang 3. Di sana nggak laku. Tapi di sana ada yang lebih indah banget. Ya, ini masih model gini masuk semua di sini. Amin. Masuk mana? Siapa yang bilang surga? Saya belum bilang surga. Ya, masuk, amin. Ya, terserah. Bisa masuk.
rutan juga nggak tahu deh. Terus yang kedelapan, ini nih yang lebih parah nih. Kata surat Al-Ankabut ayat 64, wa ma hazihil hayatud dunya illa lahwun wa laib. Tidaklah dunia itu melainkan senda gurau dan main-main. Lihat, wa innad darul akhirah lahiyal hayawan. Dan sungguh kehidupan akhirat itu hidup yang sebenarnya. Jadi di dunia ini kayak palsu itu loh, Pak. Apa yang enggak palsu? Cinta palsu, semua palsu. Ya kalau kita bahas di sini nggak cukup waktunya. Tapi yang jelas, pokoknya Rasulullah, saya balikin lagi, berkata, sesungguhnya dunia itu terlaknat, ya, dan isinya terlaknat. Wa mal'unum ma fiha, terkecuali zikrullah wa mawala wa aliman wa muta'aliman. Jadi terkecuali dua hal, yaitu orang yang zikir pada Allah dan yang berhubungan dengannya. Yang kedua, orang yang ngajar agama dan orang yang diajar, orang yang belajar agama. Jadi dua ini doang. Nah, barusan kita masuk kepada kenapa dunia dilaknat. Oleh sebab itu, karena dunia dilaknat, maka jangan dunia membuat kita lalai. Kata Rasulullah, hubbud dunya kullu ra'si khati'ah, atau kullu ra'su khati'atin. Cinta dunia pangkal dari semua kesalahan. Apalagi cinta dunia itu melebihi cinta kita pada Allah, rusak udah. Ayo kita tes, cinta mana bapak kepada Allah lebih banyak cinta pada Allah apa pada istri? Ayo kita tes. Satu hari istri di rumah, masih muda ini bapak, bukan sekarang, masih muda. Istri di rumah cantik, tidur bareng sama bapak, jam 3 malam bangun, aduh mas sakit perut, aduh nggak tahan, aduh nggak tahan. Coba, itu saking cintanya bapak sama istri, itu nggak punya mobil, tangga digedor, Paramat minjem mobil mau ke rumah sakit, saking cinta sama istri. Itu top itu. Kalau bapak jadi suami yang siaga tuh top. Sekarang Allah dalam surat Al-Isra bilang begini, wa minal laili fatahajat nabihi filatalla. Dan sebagian malam bangun kamu jam 3 untuk ketemu aku. Siapa yang rajin? Sekarang tanya, cinta mana kita? Cinta pada Allah apa pada istri? Lebih banyak mana cintanya? Itu ngukurnya begitu. Ngukurnya begitu. Makanya kemudian surat Al-Munafiqun ayat 9 mengenai dunia ini ada peringatan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sekali-kali harta dan anakmu itu membuat kamu lalai dari zikir pada Allah. Kalau kata orang Betawi, jangan songong lo, baru punya rumah aja, gitu loh. Semua dari Allah. Makanya saya paling agak miris gitu kalau di Anas ini, di surat masjid mana tuh jam 7 pagi tahu-tahu inna lillahi wa inna ilaihi. Siapa lagi nih yang dipanggil nih? Sudahkah dia siap menghadap Allah? Sudahkah dia sadar, kita sadar nih kita milik Allah? Nggak ada milik kita ini, itu ya. Jadi nah sekarang ceramah pada pagi ini tuh mau menghindari kita dilaknat Allah. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menghindari dilaknat Allah? Yaitu kita zikrullah wa mawala. Kita biasakan zikir pada Allah wa mawala dan berkegiatan yang terkait dengan zikir pada Allah. Itu apa aja itu? Nah, zikir dulu sekarang kita ya. Karena ancaman Allah itu banyak mengenai laknat ini ya. Contohnya misalnya Bapak bisa lihat nanti di At-Taubah ayat 24 itu. Hai orang-orang yang beriman, atau katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, hartamu, bisnismu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggu tanggal mainnya. At-Taubah ayat 24. Jadi banyak ancaman Allah kepada orang yang paling cintanya sama dunia melebihi cintanya pada Allah. Ya. Kemarin Piala Dunia terakhir jam berapa semalam? Yang menang siapa? Nah, alhamdulillah kan nonton.
Kalau sampai ada yang hafal itu skornya gitu, tanyakan pada dia, hafal nggak hadis, hafal nggak ayat Quran gitu loh. Itu ngukur cinta kita sama Allah atau sama dunia. Contohnya gitu, ya. Nggak apa-apa saya dibilang Ustadz Kolot, nggak apa-apa, ya, nggak rugi saya. Tapi yang penting coba sekarang perbanyak cinta Bapak pada Allah melalui zikir. Ntar ya. Yang penting kita nggak dilaknat. Kalau dilaknat Pak, Allahu Akbar. Nih, di dalam Al-Quran ada 2 golongan yang dilaknat Allah. Dan sesungguhnya dua golongan ini barangkali juga pernah kita lakukan gitu ya. Subhanallah. Hati-hati. Pertama, Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairil islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih Islam sebagai agama, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya gitu ya, maka dia akan nggak akan diterima oleh Allah apapun amalnya, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Itu ayat 85. Di ayat 87-nya baru Allah kemudian berfirman begini, ulaika jazaohum anna alaihim laknatullah. Mereka itu orang-orang yang sungguh atas mereka diberikan laknat Allah, wal malaikatihi wan nasi ajmain, dan juga laknat malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Laknat itu ada Pak, laknat itu ada, karena laknat itu ujungnya azab, dan azabnya nggak ditunda. Jadi kalau orang udah kena laknat Allah, nanti di akhirat hari kiamat itu nggak dipersilakan ditimbang atau diperiksa, dihisab, nggak perlu. Silahkan langsung masuk neraka, silahkan. Itu namanya dilaknat. Dan ketika dilaknat itu bukan Allah yang melaknat juga, malaikat juga begitu, disorakin Pak sama malaikat, sorakin ya, sama manusia semuanya gitu. Jadi jangan sampai kita sendiri nih satu jamaah nih, ternyata ada salah satu di antara kita yang terkena laknat Allah, lalu disurakin sama jamaah kita sendiri. Jangan ya. Insya Allah jamaah Anas mah rapi-rapi dah udah ya. Insya Allah masuk dah, masuk surga, amin ya. Nah sekarang kita lihat pengecualiannya itu tadi. Semua barang dunia dilaknat. Innad dunya mal'unatun wa mal'unum ma fiha, dan dilaknat segala isinya, illa zikrullah wa mawalah, kecuali zikir pada Allah dan apa yang terkait zikir. Zikir sendiri itu punya 2 makna. Satu, mengingat Allah, fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kamu padaku, azkurkum, aku ingat padamu. Itu zikir pertama, ingat sama Allah. Ingat aja Pak, ingat cukup gitu. Kalau kita kebanyakan ingat sama Allah, itu nggak rugi, sehingga kita melemparkan semuanya masalah pada Allah, apapun, Masya Allah. Jadi kebiasaan kita ingat sama Allah melahirkan kita sering untuk menyebut nama Allah dalam berbagai bentuk. Subhanallah ya. Ada orang itu karena nggak pernah nyebut nama Allah, itu kalau ada sesuatu yang yang terjadi gitu, cucunya datang, matinya karena kebiasaan. Jadi biasakan zikrullah, ingat Allah, nyebut nama Allah ya. Fazkuruni azkurkum. Dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman begini, ana jalisu man dzakaroni, aku duduk di samping orang yang ingat padaku. Betapa hebatnya baik apa Allah kalau kita mau zikir, ingat dan menyebut Allah. Ingat aja, kalau kita sedih, ya Allah, kita gembira, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah. Itu nah. Zikir ini susah Pak, jangan dianggap enteng. Ingat Allah dan menyebut nama Allah itu susah. Makanya Pak Imam kita tadi sempat habis sholat baca doanya Muaz bin Jabal, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Allahumma a'inna, ya Allah, aku mohon pertolonganmu, ala zikrika, untuk bisa berzikir padamu. Kenapa minta tolong? Karena susah. Kalau gampang mah nggak usah minta tolong. Susah.
Makanya ketika kita berhasil zikir, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bukan diberikan laknat, tapi diberikan pujian oleh Allah. Allah tuh suka muji, Pak. Allah punya Asmaul Husna, syakur ya, Ustadz ya, syakur, maha berterima kasih. Jadi kalau ada kita-kita yang zikir, sholat berjamaah, ngaji gitu, Allah berterima kasih pada kita dengan cara manggil malaikat-malaikat yang terdekat, lalu nama kita disebut. Nih, Chandra nih hambaku, ngaji nggak kayak lu, gitu. Amin. Ya. Kalau Bapak mau buru-buru buktiin, nih silakan, Pak. Tapi mati dulu. Ya. Iya, karena kan ketemu Allah kan mati dulu. Ya, kan, gitu. Ya. Itu jadi pertama maknanya tuh zikir. Ya. Maknanya zikir. Bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berangkat menuju Fir'aun, Allah berpesan begini, idhab anta wa akhuka ya bi ayati, pergi kamu ke Fir'aun dengan Harun, dengan saudaramu, membawa pesan dariku. Lalu kata Allah, wala taniya fi zikri, jangan lupa kamu ingat sama aku. Jadi kepada Nabi pun Allah berfirman, berpesan, jangan lupa ya, jangan lalai dari mengingat aku. Masa kita yang begini, yang bukan Nabi, bukan Ustadz, bukan Kiai, mau sok lupa sama Allah gitu loh. Ya, kata Al-Hasyr, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan sekali-kali kau melupakan Allah sehingga Allah membuat kamu lupa diri. Lupa siapa kita. Kita ini hamba, Pak. Hamba itu bahasa keren, bahasa Arab. Bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya abdun. Bahasa Indonesianya dibikin keren, hamba, padahal artinya apa? Budak. Budak kalau cek orang Sunda artinya apa, Pak? Orang ya, Pak ya? Orang. Iya, budak letik ya. 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 Kalau budak bager kayak saya, Pak ya, alhamdulillah gitu. Jadi pertama artinya ingat, kita ingat sama Allah, ingat apa aja. Ya, yang kedua artinya menyebut Allah, maknanya banyak menyebut Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Bapak ambil zikir yang utama aja. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Perbanyak. Jangan dibatasin angka kalau la ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus perbanyak. Nanti divariasi. Variasi la ilaha illallah itu ada banyak, Pak. Ada puluhan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Ya, apalagi? La ilallahul halimul halim. La ilallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Pokoknya sebut selama ada waktu, apalagi udah pensiun kita ini. Jangan main HP aja. Apa dilihat sih? Ya kan? WA. Siapa yang di WA? Ya kan? Udah nggak laku, Pak, kita, Pak. Udah udah tua ya. Jadi sadar. Beneran ini Pak Anies ya. Yang paling tua ini Pak Anies ini. 75, Pak ya? Berapa? 76 ya kan? Sadar Pak Anies ya. Begitu ya. Jadi bahkan orang-orang setelah haji kemarin nih, Pak Kiai kita ini kan habis haji, beliau pasti menjalankan perintah Allah dalam Al-Baqarah 201 itu. Setelah selesai haji maka berzikirlah, sebutlah nama Allah sebagaimana kamu menyebut nama nenek moyang kamu. Jadi Allah itu cemburu sebenarnya dalam ayat ini. Kita ini sering membangga-banggakan turunan. Ya gue asli, gue mah turunan Habib nih, asli gue begini gitu. Sebut Allah yang menciptakan kamu, jangan sebut nama orang atau makhluk gitu ya. Jadi nggak pantas, nggak layak gitu ya. Jadi mengingat dan menyebut nama Allah, perintahnya. Juga perintah wirid, waskurisma rabbika bukrata wa asila, kata surat Al-Insan ayat 25. Sebut namamu, nama Allah, nama Tuhanmu pagi maupun petang.
Banyak Pak yang bisa kita sebut. Asmaul Husna boleh semuanya gitu. Zikir, zikir, zikir. Menghindari kita dilaknat. Ingat dan zikir. Nah, itu zikirnya. Sekarang tadi kan hadisnya dunia dilaknat, isinya dilaknat, kecuali orang yang zikir illa zikrullah wa mawalah, dan yang berkaitan dengan zikir itu. Nah, ini yang berat nih. Kita nggak tahu nih apa yang berkaitan dengan zikir wa mawalah maksudnya. Paling minim ada 3 Pak yang mesti kita perkuat nih. Kalau kita mau jadi hamba yang Allah pandang sebagai hamba yang tidak mungkin dilaknat lah. Kalau ini aku kesampingkan nih gitu. Istisna, dikecualikan gitu. Apa aja itu? Pertama sholat. Sholat dalam Al-Quran juga disebut zikir. Bahkan tujuan sholat kata Allah dalam Al-Quran juga zikir. Nih saya kasih tahu. Mungkin Bapak pernah dengar ayatnya mengenai sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyati lis-sholati yaumil jum'atu fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hei orang yang beriman, kalau kamu dipanggil untuk sholat Jumat, udah dengar ajan sholat Jumat nih, fas'au ila zikrillah, maka segeralah kamu sholat. Ingat Allah maksudnya, sholat. Nah, sholat disebut zikri. Atau utlu ma kitab ilaika wa aqimis sholah. Ya, bacalah sebagian kitab Allah itu dan dirikan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar. Dan salat itu adalah ibadah yang paling agung, disebut zikir. Nabi Musa, ketika Nabi Musa menghadap Allah di bukit apa ya, Pak? Bukit apa? Sinai. Iya, bukit. Ayo, ada bisa jawab nggak? Yang bisa jawab silakan pulang duluan. Di bukit apa? Bukit Tua. Sinai. Ya. Bukit Tua. Menghadap Nabi Musa, Allah memperkenalkan diri. Lihat nih. Innani annallahu la ilaha illa ana. Ya, sesungguhnya aku adalah Allah, enggak ada Tuhan selain aku. Wa fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu zikir. Maka orang yang bisa menjaga sholatnya, orang yang bisa memperbaiki sholatnya, jadi daimun, jadi mukimun, ya, jadi khosyiun, maka dia sesungguhnya adalah hamba yang banyak berzikir pada Allah. Ya, jadi Bapak jaga betul, jangan sampai kita jadi orang tarkus sholat. Lalai aja nggak boleh, ya, itu orang lalai sholat, melalaikan sholat, itu udah Allah celah tuh. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Menurut tafsir dari Ibnu Abbas, sahun itu artinya mutaakhir, sholatnya ditunda-tunda. Udah ajan entar, ajan asar jam berapa? 3:04. Entar dulu dah, tanggung, nggak tahu ngapain, tahu-taunya asarnya jam 6:04. Nah, itu namanya sahun. Itu aja nggak boleh, apalagi meninggalkan sholat. Maka Bapak terhitung orang yang terlaknat, gitu loh, karena Bapak anti zikir. Sholat kan zikir pertama tuh ya, yang walah tuh yang terkait sholat, terkait zikir itu sholat yang pertama. Jadi pertahankan sholatnya, perindah sholatnya. Kalau perlu sholat itu bukan jadi kewajiban, bukan jadi kebutuhan. Yang betul tuh sholat itu kehormatan buat Bapak. Anda bisa sholat sekarang ini normal. Kalau kayak saya, mohon maaf, Allah berikan saya hadiah, saya nggak bisa sujud sekarang, harus pakai kursi. Tapi bagi bapak-bapak yang masih normal ini, sholat itu kehormatan, bisa sampai salam, itu luar biasa. Allah menghargai Bapak sebagai makhluk. Banyak orang yang udah nggak bisa sholat atau nggak mau sholat gitu. Jadi hargai kita bisa sholat, karena dengan kita bisa memelihara sholat sama dengan kita
menjadi orang yang paling banyak berzikir pada Allah. Zikirnya baik. Amin. Ya, Nabi Musa itu pernah didatangi perempuan di malam hari. Tok 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 tok, assalamualaikum. Hujan deras, petir menyambar. Nabi Musa keluar. Waalaikumsalam. Ono potondo, bahasa Jawanya begitu. Ada apa kesini malam-malam gitu? Nangis dia. Nangisnya nggak bisa ditahan gitu kayak sinetron Korea. Lalu si cewek ini bilang, saya kesini minta engkau sebagai nabiku mendoakan aku. Kok khusus banget ada seorang umat datang ke nabinya minta didoakan gitu. Nabi Musa tanya, dosa apa gerangan kamu sehingga minta saya mendoakan kamu? Ini perempuan menjawab, saya tuh zina. Habis zina saya hamil. Habis hamil karena anak saya cekek, saya bunuh. Nggak mati tuh anak, saya kubur hidup-hidup. Itu dosa saya. Nabi Musa muntah, Pak, marah, Pak. Pergi kamu dari rumah saya ini. Jangan sampai rahmat Allah tuh terhalang masuk gara-gara kamu hadir di sini, katanya. Itu perempuan patah hati, Pak. Sakit hati. Artinya, ya Allah, kemana lagi saya mesti minta ampun? Dia merasa kotor, sehingga memerlukan seorang nabi untuk berdoa untuknya gitu. Nah, Allah dengan kemahakuasaannya manggil Jibril. Jibril datang ke Musa, briefing. Wah, jadi Jibril disuruh briefing. Maka Jibril datang ke Musa, nanya, Musa, kenapa kau tolak permintaan perempuan itu? Kata Musa, wah dia bejat, saya kan nabi. Wah gitu ya. Musa tuh emang nabi yang emosional. Dia itu bejat, nggak pantas dia di depan saya gitu. Lalu Jibril bertanya, tahukah Musa ada satu dosa yang melebihi dosa si perempuan itu? Apa? Kata Musa, tarkus sholat, dosa meninggalkan sholat. Ya Allah, betapa hinanya Bapak kalau meninggalkan sholat. Jibril berkata, satu kali Anda meninggalkan sholat wajib, dosanya 80 hukum. 80 hukum itu 80.000 tahun disiksa di neraka. Masya Allah. Jadi sekarang tolong jaga sholat Bapak, jaga sholatnya, karena menjaga sholat sama dengan Bapak menjaga zikir kepada Allah. Pertama ya, oke? Mudah-mudahan dipahami Pak ya. Yang kedua, wa mawalah itu hal yang terkait dengan zikir adalah Quran. Allah berfirman, inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr ayat 9. Sungguh kami menurunkan zikra. Zikra itu Quran, ya kan? Jadi karena zikra itu Quran, jadi siapa yang bisa akrab sama Quran, dia telah berzikir yang banyak kepada Allah. Problemnya kita ini sama Quran kayaknya kurang kenal. Kecuali jamaah Anas ya. Ini orang sono yang saya ceritain. Jamaah Anas mah pinter, wah 30 juz ya, juz pokat, juz melon ya. Ini kita perlu nih Pak berkaca gitu. Sudahkah kita kenal sama Quran? Kalau di sini kan mantap ya. Kalau kita dengar imamnya, waduh, Baqarah. Kita udah niru belum tuh? Di rumah jangan-jangan kulhu, kul ya. Itu mau cepet-cepet. Udah gitu Fatihahnya kadang-kadang nggak sah. Sambil Fatihah, sambil ngantuk. Alhamdulillah, itu kita. Ya. Jadi tolong. Yang pertama tadi sholat, yang kedua Quran. Karena Allah menamakan Quran itu az-zikr. Az-zikr itu selain mengingat Allah, dia juga sebagai peringatan, tazkirah. Peringatan. Quran itu peringatan. Nabi itu peringatan. Malah surat yang dibaca tadi Al-Kahfi ayat 1 ya, dan ayat 2. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sungguh segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Quran ini yang enggak ada kebengkokan di dalamnya. Liyunzira ba'san syadidan min ladunhu
untuk memperingatkan manusia bahwa di sisi Allah ada azab yang pedih. Wa yubashshirul ladzina amanu wa ya'mal, ya, dan memberikan kabar gembira pada manusia bahwa ada pahala yang baik, ajrun hasanah. Jadi Quran. Cara kenal Quran gampang, baca aja tiap hari. Baca yang mudah aja, jangan punya target yang susah-susah gitu. Gua sehari bisa ini 2 juz nih hafal. Janganlah, udah tua. Udah nyantai aja 2 baris, 1 halaman. Tapi baca rutin. Kalau baca habis sholat, lumayan sehalaman, 5 kali sehari 5 halaman. Quran berapa halaman sih Pak? Kalau skor bola hafal deh. Quran berapa halaman? Halaman yang saya tanya. Nah, siapa tuh yang jawab? Alhamdulillah. Ya. Ya. Lalu Quran itu banyak yang mesti kita kenal. Misalnya jumlah juznya, jumlah suratnya, jumlah ayatnya tiap surat, nama suratnya. Hafalkan tuh nama surat. Surat pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'd, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr, 16 An-Nahl, 17 Al-Isra, 18 Al-Kahfi, 19 Maryam, 20 Toha. Hafalkan terus sampai 114. Jadi kenal sama Quran. Lalu Al-Fatihah ada 7 ayat, Al-Baqarah 286, ya kan? Ali Imran 201, An-Nisa dan seterusnya. Hafalkan. Jadi kita resep kenal sama Quran gitu. Disebut ahlul Quran. Nanti penghargaan pada orang yang mahir Quran, kata Rasulullah, kita akan disandingkan dengan malaikat dan rasul yang mulia di surga. Amin. Al-mahiru bil Quran ma safartil kilamir baroroh. Orang yang mahir Quran, yang kenal sama Quran, akan bersanding bersama para malaikat dan nabi yang mulia di surga. Amin ya rabbal alamin. Semua kita ini ya, amin. Ibu-ibu juga amin Bu, amin gitu dong ya. Sebagai tazkirah Quran itu yang kedua. Jadi pertama sholat, zikir, yang kedua itu Quran. Hafalkan dan jadilah orang yang mahir Quran, yang sama Quran akrab-akrab gitu loh ya. Dulu kan di TVRI ada ya, tiap apa ya, ada Quran pengajian. Sekarang udah nggak ada sih di TV, yang ada cuman nyanyi aja ya kan. Mestinya ada tuh Quran tuh. Nah yang terakhir, zikir yang dimaksud zikir wa mawalah itu. Jadi yang dilaknat tuh semua dunia kecuali zikir pada Allah dan wa mawalah. Nah zikirnya udah kita bahas tadi, ingat pada Allah dan menyebut nama Allah. Wa mawalahnya adalah pertama sholat, kedua Al-Quran, yang ketiga ilmu. Zikir itu dalam bahasa Arab juga maknanya ilmu. Fas'au ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli zikri. Maksudnya Quran itu maknanya ahli ilmu, kalau kamu tidak mengetahui. Nah ilmu ini nih ya, jadi orang memang wajib berilmu. Yang dimaksud dengan hadis ini atau dengan ayat ini bukannya ilmu dunia, ilmu agama. Sepinter bapak dengan ilmu dunia dihargai kalau bermanfaat, tapi tidak ditanya di akhirat. Yang ditanya di akhirat ilmu agama. Diperbanyak ngaji. Bahkan Rasulullah itu mewajibkan kita untuk alim kok. Kun aliman, jadilah orang alim, supaya kita bisa ngajar anak, mendidik istri segala macam. Itu perlu ilmu Pak. Nggak bisa sembarangan ngomong. Kita ditanya sama anak, Pak misalnya kita ini mau zakat Pak ya, gini karena belum tahu kita bilang iya papa rasa sih begini. Nggak boleh. Agama itu perlu pakai ilmu ya. Oleh sebab itu belajar, kun aliman. Kalau nggak bisa belajar jadi alim, au muta'aliman, maka rajin-rajin kita ngaji. Kalau nggak bisa ngaji, au mustami'an, rajin denger.
YouTube segala macam. Nggak bisa rajin dengar au muhibban atau cinta sama orang alim. Wala takun khomisan, jangan jadi golongan yang kelima. Ngajar nggak mau, belajar nggak mau, dengerin ogah sama ustadz enak, udah repot ya. Jadi ilmu perlu gitu. Jangan takut dikatakan soalin, jangan, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu agama, tahu cara membahas agama, tahu cara mengamalkan agama, dan tahu bahwa kita akan kemana nanti gitu, gara-gara kita cerdas dalam agama gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, pada pagi ini kita telah membahas satu hadis Nabi yang berbunyi innad dunya mal'unatun, sesungguhnya dunia itu dilaknat oleh Allah, wa mal'unum ma fiha, terlaknat pula isinya semuanya dunia ini, illa kecuali zikrullah wa mawalah, orang yang zikir pada Allah dan yang terkait dengan zikir, wa aliman atau ma'aliman, atau orang yang alim dan orang yang belajar jadi alim. Nah sekarang kemudian zikirnya kita bahas. Zikir itu artinya ingat pada Allah dan menyebut nama Allah. Yang mawalah, yang terkait dengan zikir, kita kencengin, kita bagusin, kita punya sholat. Yang kedua, kita mendekati Quran, kalau bisa kita akrab sama Quran. Yang ketiga, kita meraih banyak ilmu agama agar kita selamat dari laknat Allah. Demikian, semoga banyak manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Pak. Ini mau menanyakan bagaimana kita memotivasi untuk tidak jadi takut karena dilaknat Allah, dan tiap-tiapnya bagaimana? Maksud Ibu? Iya kan Tadi, ya. Dunia ini dilaknat. Iya. Nah ini untuk menjadi motivasi kita untuk tidak menjadi takut, tetapi Allah itu kan maha pengasih dan penyayang juga. Betul. Dan maha memberi ampunan. Iya. Nah itu bagaimana kita menyikapi dan memotivasi diri kita sendiri sih untuk tidak jadi takut, tapi merasa sayang, tahu bahwa Allah itu walaupun melaknat tapi Allah itu maha pengasih dan penyayang. Gitu. Iya, baik. Ibu, saya ceritakan sedikit. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu pernah bercerita mengenai zaman Nabi Musa. Jadi Rasulullah itu kepada sahabatnya juga cerita nih. Begini kata Rasulullah, di zaman Nabi Musa ada seorang ulama yang lagi sujud di masjid gitu ya. Tiba-tiba ada orang mabuk, anak muda mabuk tuh lewat, nendang palanya, puk, terus pergi gitu. Maka ulama ini membatalkan sholatnya, lalu berkata kepada anak muda itu, semoga kamu diazab Allah. Udah kan, selesai. Lalu Allah ngirim malaikat Jibril pada Nabi Musa. Jibril, Musa tolong briefing kayak tadi itu. Maka di briefing Musa itu, hai Musa, sampaikan pada orang alim itu bahwa Allah mengampuni yang mabuk tadi dan akan mengazab ulama yang sujud tadi. Nah ulama tuh kaget, kok bisa? Saya kan lagi sujud dan saya lagi dianiaya gitu. Hanya saya berkata begitu aja diazab itu. Maka dijelaskan oleh Nabi Musa bahwa Allah bukan hanya bisa mengazab. Kamu lupa menyebut sifat Allah yang satu lagi. Selain Allah mengazab, Allah juga mengampuni. Yu'adzibu ma yasha wa yaghfiru lima yasha. Sehingga kita ini mesti berbaik sangka sama Allah. Lengkap aja kita tahu bahwa Allah sifatnya begini, 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 begini. Kalau Allah memang berjanji melaknat, Allah pun berjanji mengampuni. Maka kita dekati perbuatan-perbuatan yang bisa membuat kita diampuni oleh Allah. Gitu ya Bu? Baik, terima kasih. Ada lagi Bu? Ada lagi Pak? Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Kita akan mendapatkan dunia dan isinya. Dunia dan isinya. Nah ini dua dan isinya dirapot. Baik. Ya. Jadi begini Pak, selain Allah melaknat dunia, Allah juga menyuruh kita untuk menjadikan dunia ini sumber kebaikan. Buktinya apa? Ketika Allah menyuruh kita berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah nyuruh kita doa begitu, ya Allah Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia. Oh berarti ada kebaikan di dunia. Nah yang dimaksud, yang dikasih pada waktu sebelum salat subuh itu dunia dan seisinya yang baik-baik, bukan yang dilaknat Pak, ya bukan yang orang mabok tadi, bukan gitu. Jadi ya memang makanya ibu tadi betul, ada sifat Allah yang melaknat, ada sifat Allah yang merahmati, yang mengampuni gitu. Nah dunia yang dimaksud diberikan, sebetulnya hadisnya begini, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya, lebih baik gitu. Maksudnya jadi Bapak punya apa di dunia ini yang baik-baik, sholat itu upahnya dari Allah lebih baik dari itu. Punya rumah gede, ya lebih baik dari itu. Tapi semuanya dibayarnya bukan di sini. Kalau dibayar di sini nggak muat dunia ini. Terus Pak Chandra setahun ini sepanjang tahun tiap hari sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar. Kan banyak tuh honornya. Taruh di lapangan mana upahnya? Nanti Allah yang kasih. Sama dengan dosa Bu, Pak. Dosa kita juga ditunda. Artinya diberikannya bukan di sini, di sana gitu. Coba tadi tuh orang yang disiksa karena ninggalin sholat 80 hukum di neraka itu maaf ini, dia akan dimasukin rantai dari neraka itu di mulutnya, terus maaf ditarik dari duburnya sampai ususnya kocar-kacir gara-gara ninggalin sholat gitu. Yang satu rantai itu kata Rasulullah kalau ditaruh di dunia itu air laut kering, pohon kebakar semua. Lah kalau orang ninggalin sholat di MA ini ada 50 aja yang begitu, kita udah gempa bumi gitu. Nah makanya ditunda semuanya, dosa dan pahala ditunda semua. Begitu pula upah tadi, tentunya dari dunia dan seisinya yang baik-baik semuanya. Pokoknya Bapak jadi konglomerat aja. Kalau berhasil 2 rakaat sebelum subuh itu sehari, gimana tiap hari itu. Jadi untung Pak orang beriman itu, untung. Jangan sia-siakan. 1 zikir, 2 sholat, 3 Quran, 4 ilmu. Raih ini gitu Pak. Siap. Ada lagi? Nanya selain ini juga boleh, selain zikir ini barangkali ada yang muskil yang perlu ditanyakan gitu. Baik Ustaz. Baik, yang saya terima kasih juga atas partisipasinya, menambah pemahaman kita tentang mari kita tutup kajian kita kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.